Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, setelah menempuh UTS, mudah-mudahan semuanya bisa ya. Eh, Setelah UTS, kita akan fokus pada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang awal-awalnya sama saja dengan perusahaan jasa. Dalam hal ini pembuatan file ya, pembuatan file sampai di sini ya. Nah, setelah tampil seperti ini, kalau di perusahaan jasa itu tinggal akun list, kemudian transaksi ya. Nah, namun di perusahaan dagang, saudara harus mengkombinasikan semua menu-menu yang ada di sini ya, mulai dari banking, kemudian penjualan, kemudian pembelian, kemudian inventory ya, kemudian card file. Nah, di sini payroll dan time billing kita tidak gunakan. Nah, saya kira penggunaan menu-menu di dagang dan jasa cukup terlihat ya. Saya ulangi bahwa di perusahaan dagang kita menggunakan menu akun, banking, penjualan, pembelian, inventory, card file. Nah, setelah pada saat kita akan membuat, nanti kita akan menyusun akun-akunnya dulu. Yaitu ya pasti melalui menu akun, kemudian akun list. Nah, dalam pertemuan kali ini kita mencoba membuat akun menggunakan Excel ya, menggunakan Excel, kemudian kita impor ke Mayo. Itu ya. Kemudian ya selanjutnya ya pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perusahaan dagang ya, seperti apa perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang tentunya ada database-nya ya, kemudian akun-akunnya juga cukup kompleks ya, cukup kompleks ya, mulai dari harta ya, kemudian kewajiban, kemudian modal, kemudian pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian biaya, kemudian pendapatan lain, kemudian biaya lain. Kemudian, nah nama-nama rekening ini nanti akan kita ketiknya di Excel ya. Kita coba latihan dari Excel, kemudian kita import ke Mayo. Kemudian kita juga harus memiliki data posisi neraca ya, neraca akhir ya pada tahun 2006 ya. Nah ini kan kita mau nyusun 2007, maka dicatatnya 1 Januari. Tapi ini diambil dari laporan akhir 2006. Kemudian kita juga harus memiliki data customer ya. Data customer tempat kita ngambil barang ya. Kemudian supplier. Ya maaf. Data customer kita di sini ada PT Unggulma, PT Abingu, ya, kemudian supplier ya, yang menyuplai barang kita ya, ada PT Samudra, ada PT Semesta. Nah, jadi di sini ada customer ya, konsumen kita ada dua, ada customer, ada konsumen. Customer di sini adalah kita jual ke perusahaan lagi, kemudian konsumen ke orang per orang ya dibeli kemudian tidak dijual kembali. Ya, kalau customer membeli barang kemudian dijual kembali.
sementara konsumen membeli barang dan digunakan. Nah, kemudian supplier kita tadi ya, ada PT Samudra. Jadi ngambil barang di sini ya. Karyawan kita ada Andika, kemudian barang kita ada 3 ya. Ini data-datanya. Kemudian informasi lain ada pajak, ada riwayat piutang, ada riwayat hutang, kemudian persediaan. Kemudian transaksi ya. Nah, ini transaksi. Kemudian laporan keuangan. Nah, ini yang harus kita kerjakan ya setelah UTS. Ya, kita kerjakan setelah UTS. Silakan ya, saudara mengerjakan ini ya, latihan. Di sini juga sudah ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya sudah cukup lengkap. Langkah-langkahnya. Nah, ini sampai ini ya. Nah, ini proses impor ya. Nanti kita coba praktekkan. Nah, dan seterusnya. Jadi cukup ya, cukup panjang ya perusahaan dagang itu. Makanya Bapak buatkan video, kemudian file buku juga sudah dikirimkan, gitu ya. Nah, pada semester ini setelah UAS, ya, itu teman-teman memiliki tugas ya. Nah, jadi ada tugas, nah tugas akhirnya ya, memiliki satu tugas yang harus saudara kerjakan ya. Nah ini, silakan saudara kerjakan ini ya, laporan pertanggungjawaban keuangan ya, disusun oleh nama sendiri ya, masing-masing. Ini tugas orang per orang ya. Nama perusahaannya apa ya? Usaha kecil mikro tapi dagang. Nah, dagang ada dagangnya, ada jasanya gitu ya. Pak coba ya. Kemudian daftar isinya ya, ada soal, ada laporan keuangan. Ya, laporan keuangan cukup banyak, ini ada 20 yang harus kalian buat ya. Nah, soalnya begini. Jadi teman-teman diisi dulu ya, diisi dulu ini semuanya ya. Produknya apa, jasanya apa. Ya. Kemudian memiliki kantor cabang, kemudian kantor cabangnya juga ada 2, kemudian departemennya juga ada 2. Nah, data perusahaannya silakan saudara isi di sini ya, nama perusahaannya apa. Kemudian perhatikan di sini kebijakan perusahaannya. Nah, di sini periode akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap barang yang dijual kena pajak 10%. Kemudian setiap barang yang dibeli 25% dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini maksudnya apabila kita membayar sebelum tanggal 10 ya, ini akan mendapatkan diskon 2%. Batas pembayaran tanggal 30. Nah, pembayaran ini ya menggunakan Bank BRI. Kemudian setiap barang yang dijual menggunakan uang muka sebesar 20% dari total pembelian. Sisanya akan dibayar dengan syarat 3/10 N/30 ini menggunakan Bank Mandiri. Kemudian nomor 6, pengeluaran di atas 1 juta ini menggunakan kas kecil. Pengeluaran di atas 1 juta menggunakan rekening bank. Penyusutan yang berkaitan dengan harta tetap ini menggunakan metode garis lurus. Nah, saudara membuatnya ya data harta tetapnya ya. Untuk sementara ini kita samakan ya. Kendaraan rasional tapi harganya mungkin berbeda tiap orang. Kecuali peralatan kantor ya. Kemudian akun list yang kita gunakan ini ya. Bapak sudah susun, tinggal kalian lanjutkan nomornya ini ya. Ini nomornya dilanjutkan. Nih. Ya. Kemudian silakan buat juga data customernya 2 saja ya. Kalian jual ke mana?
membeli barang di mana, karyawannya siapa, daftar barangnya ada 5 ya, sesuai dengan yang di atas tadi ya. Kemudian servisnya ada 2, kemudian neraca awalnya ya. Neraca awalnya ini silakan lihat ya. Nah, silakan lihat yang ini. Nah, ini. Neraca awal. Nah, ini nih. Posisinya seperti gini ya. Silakan kalian buat ya, silakan jumlahkan. Ingat kiri kanan harus sama. Nomornya juga awalnya 1 sampai 3 saja ya. Oke. Selanjutnya saldo awal piutang ya. Perusahaan kita punya piutang kemana saja, kemudian punya hutang kemana saja, persediaannya ada berapa di toko ya, silakan diisi. Nah, ini transaksinya ya. Transaksinya silakan kalian isi, misalkan transaksi pembelian kredit dengan uang muka dan ongkos kirim untuk kantor cabang apa. Nah, silakan di sini. Ya, silakan diceritakan di sini ya. Jadi kejadian transaksinya diceritakan. Itu seterusnya ya sampai 34 transaksi ya, tidak banyak. Setelah selesai, silakan saudara menyimpan dalam bentuk PDF ya, laporan keuangannya ini tadi sampai berapa? Sampai 14-15. Itu ya. Nah, itu yang awal-awal yang harus saudara perhatikan. Jadi saya simpulkan kembali bahwa setelah UTS, saudara harus menyelesaikan kasus perusahaan dagang. Kemudian silakan saudara mengerjakan tugas ini ya dan dikumpulkannya sebelum UAS ya dalam bentuk file RAR dikumpulkan melalui email Bapak ya mwrd7380@gmail.com ya mwrd7380@gmail.com. Nah, ini ya yang harus saudara kerjakan di semester ini ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.